Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Naive Base yang beranggotakan Dita Dwi Wulansari, saya sendiri Muhammad Ridwan, Muhammad Hafiz Eka Putra, Nazala Kintara Nafi, dan Salina Bila akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai algoritma Naive Base. Naive Base merupakan teknik klasifikasi berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi independensi di antara prediktor atau fitur. Teorema Bayes sendiri didefinisikan sebagai berikut. Peluang C given X sama dengan peluang X given C dikali peluang C dibagi peluang X. C di sini merupakan class atau label yang contohnya itu yes atau tidak, yes atau no. Kemudian X di sini merupakan fitur atau prediktor. Peluang C given X juga disebut sebagai posterior probability. Peluang X given C merupakan likelihood. Peluang C merupakan class prior probability. Kemudian peluang X merupakan predictor prior probability. Kemudian asumsi fundamental pada Naive Bayes adalah setiap fitur saling independen dan memiliki bobot yang sama. Saling independen di sini maksudnya setiap fitur tidak berpengaruh terhadap kemunculan fitur yang lain. Namun pada kenyataannya asumsi independensi ini di dunia nyata seringkali tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, algoritma ini diberi nama naive atau naive. Kemudian memiliki bobot yang sama di sini berarti setiap fitur memiliki kontribusi yang sama terhadap outcome yang diperoleh. Jadi misalnya kita punya 4 fitur, namun yang diketahui cuma 2 fitur. Nah, dari 2 fitur itu kita tidak bisa menentukan dengan akurat outcome yang akan diperoleh. Jadi untuk menentukan outcome yang secara akurat harus diketahui 4 fitur tersebut. Kemudian dengan menggunakan asumsi setiap fitur saling independen tadi, maka peluang C given X1, X2 sampai Xn sama dengan peluang X1, X2 sampai Xn given C dikali peluang C dibagi peluang X1, X2 sampai Xn. Sama dengan peluang X1 given C dikali peluang X2 given C dikali peluang Xn given C dikali peluang C dibagi peluang X1 dikali peluang X2 sampai peluang Xn. Atau peluang C given X1, X2 sampai Xn sama dengan peluang C dikali produk dari I sama dengan 1 sampai N dari likelihood-nya dibagi produk dari I sama dengan 1 sampai N dari peluang XI. Karena penyebutnya konstan, maka dapat diabaikan sehingga posterior probability-nya atau peluang C given X1, X2 sampai Xn-nya berbanding lurus dengan pembilangnya, peluang C dikali produk dari likelihood. Kemudian cara kerja algoritma Naive Bayes, yang pertama, buat tabel frekuensi dari dataset. Kemudian yang kedua, hitung likelihood atau peluang XI given C dari setiap fitur atau prediktor. Di sini misalnya kita punya dataset dengan 4 fitur, dan ini kolom terakhir merupakan class atau labelnya. Kemudian dari dataset ini kita buat tabel frekuensinya dan kita hitung likelihood-nya. Misalnya di sini peluang Sunny given yes itu nilainya 2/9 dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya itu setelah dibuat tabel frekuensinya dan dihitung likelihood-nya, hitung peluang posterior menggunakan persamaan Naive Bayes yang tadi, yaitu peluang C given X1, X2 sampai Xn berbanding lurus dengan peluang C dikali produk dari likelihood-nya. Kemudian langkah terakhir yaitu dari hasil persamaan Naive Bayes yang tadi, kelas dengan peluang posterior tertinggi merupakan outcome atau hasil prediksi, atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Cara ini hanya dapat dilakukan untuk data diskrit. Untuk data continuous atau numerik dapat menggunakan algoritma Naive Bayes yang lain, yaitu Gaussian Naive Bayes.
Gaussian naive Bayes itu nanti fiturnya diasumsikan mengikuti distribusi normal. Kemudian selain naive Bayes yang biasa, kemudian Gaussian naive Bayes, ada lagi multinomial naive Bayes dan Bernoulli naive Bayes. Untuk lebih lanjut mengenai cara kerja algoritma naive Bayes ini akan didemonstrasikan ilustrasi perhitungannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Salih Nabila, saya akan menjelaskan tentang ilustrasi perhitungan teorema naive Bayes yang didefinisikan sebagai berikut. Peluang A given B sama dengan peluang B given A dibagi dengan peluang B. Namun jika B adalah vektor random variable yaitu X sama dengan X1, X2 hingga Xn, maka peluang Y given X1, X2 hingga Xn sama dengan peluang Y dikalikan peluang X1 given Y dikalikan peluang X2 given Y hingga peluang Xn given Y dibagi dengan peluang X1 dikalikan peluang X2 dikalikan hingga peluang Xn. Selanjutnya, kita akan masuk kepada contoh perhitungan. Disajikan data dengan umur, pendapatan, apakah dia merupakan siswa atau tidak, credit rating, dan mempunyai komputer atau tidak. Yang akan dites yaitu apakah umur di bawah 30 mempunyai pendapatan medium dan merupakan siswa, mempunyai credit rating fair, akan masuk ke dalam kelompok mempunyai komputer atau tidak. Maka dihitung sebagai berikut. Yang pertama yaitu peluang CI, yaitu peluang membeli komputer dan peluang tidak membeli komputer. Didapatkan dari tabel sebelumnya, peluang membeli komputer yaitu 9/14 dan peluang tidak membeli komputer yaitu 5/14. Lalu kemudian dihitung peluang X given CI, yaitu peluang X sebagai yang tertulis di soal tadi, yaitu umur di bawah 30, pendapatan medium, merupakan siswa, dan credit rating fair, digivenkan dengan membeli komputer atau tidak membeli komputer. Akan didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, jika umurnya 30 dan membeli komputer, yaitu akan didapatkan peluang 2/9. Dan jika umurnya di bawah 30 tidak membeli komputer, yaitu didapatkan peluangnya sebesar 3/5. Dan seterusnya. Sehingga yang terakhir yaitu didapatkan peluang kredit ratingnya fair tidak membeli komputer, yaitu akan didapatkan nilai sebesar 2/5 atau 0,4. Selanjutnya akan dihitung peluang X given membeli komputer, X yang tadi, yang telah dihitung tadi, akan dikalikan semuanya. Seperti peluang umur di bawah 30 membeli komputer akan dikalikan dengan peluang pendapatan medium membeli komputer dan selanjutnya. Sesuai kondisi yang di kanan, yaitu membeli komputer. Begitu juga di bawahnya akan dikalikan yang kondisinya tidak membeli komputer. Akan didapatkan peluang X given base komputer sama dengan yes akan didapatkan 0,044 dan peluang X given base komputer sama dengan 0 akan didapatkan sebesar 0,019. Kemudian akan dikalikan peluang X given CI dikalikan peluang CI sama dengan yang pertama, yaitu peluang X given membeli komputer akan dikalikan peluang membeli komputer, yaitu didapatkan 0,028. Yang kedua, peluang X given tidak membeli komputer akan dikalikan peluang tidak membeli komputer, akan didapatkan 0,007. Dari perhitungan tersebut akan disimpulkan bahwa nilai dari peluang X given membeli komputer dikalikan peluang membeli komputer lebih besar daripada peluang X given tidak membeli komputer dikalikan peluang tidak membeli komputer, yaitu 0,007. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk umur di bawah 30 mempunyai pendapatan medium, dia merupakan siswa dan credit ratingnya fair, akan masuk ke dalam kelas mereka membeli komputer. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan naive Bayes. Kelebihan naive Bayes yang pertama ialah easy implementation.
Naive Bayes merupakan salah satu algoritma paling sederhana, mudah dipelajari, dan juga mudah untuk diterapkan. Yang kedua, fast and simple. Proses penerapan yang cepat dan sangat cocok dalam situasi tertentu. Yang ketiga, large data friendly. Kompleksitas waktu linear dari Naive Bayes berarti akan tetap efisien bahkan ketika data menjadi sangat besar. Yang keempat ada accurate. Ketika sebuah data cocok dengan metode Naive Bayes, metode ini akan sangat akurat karena kesederhanaan dan efisiensinya. Yang kelima ada lightweight. Naive Bayes tidak memerlukan RAM yang banyak seperti random forest atau sumber daya komputasi tinggi seperti SVM atau neural network. Lalu untuk kekurangan Naive Bayes yang pertama ialah bias. Ketika training set tidak ideal, Naive Bayes menjadi sangat bias dan hasilnya akan tidak bagus. Lalu ada applicability dan not so open-minded. Applicability di sini sangat terbatas. Naive Bayes tidak cocok untuk semua masalah yang ada di dunia ini, terlebih yang memiliki korelasi satu sama lain. Lalu ketika memiliki masalah yang kompleks dan juga fitur yang kompleks, Naive Bayes akan menghindari data tersebut karena algoritmanya didesain untuk menavigasi noise dalam data. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, buat teman-teman semua, sekarang saatnya saya dan Dita menjelaskan bagaimana implementasi R pada dataset yang telah kami pilih menggunakan algoritma Naive Bayes. Yang selanjutnya, package yang kami gunakan dijelaskan oleh Dita. Package yang akan kami gunakan yang pertama adalah library E1071 yang berguna untuk mengimplementasi algoritma Naive Bayes. Yang selanjutnya adalah library MLBench yang berguna untuk memanggil dataset. Yang selanjutnya adalah library CA Tools untuk membagi data menjadi testing dan training. Yang selanjutnya adalah library Caret yang berguna untuk pelatihan dan plotting model. Dan yang terakhir adalah library Mice untuk processing data yang tidak mempunyai nilai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dataset yang kami gunakan di sini. Dataset yang kami gunakan adalah dataset tentang breast cancer, yaitu dataset tentang kanker payudara, yang menurut literatur yang kami baca, dataset ini sangatlah cocok digunakan menggunakan algoritma Naive Bayes. Dengan level yang akan kami prediksi, yaitu level kelas dari dataset kanker payudara, yang terdiri dari benign, yang akan selanjutnya kami sebut dengan jinak, dan malignant yang selanjutnya akan kami sebut dengan ganas. Lalu ada yang berikutnya ada yang disebut summary data. Jadi di sini kami ingin menjelaskan tentang summary dari data kanker payudara. Dapat dilihat kami menggunakan 9 variabel bebas untuk memprediksi satu kelas, yaitu kelas kanker jinak dan kanker ganas. Jika dilihat dari data yang telah kami siapkan, masih ada NA sebanyak 16 yang selanjutnya akan dilakukan cleaning data yang dijelaskan oleh Dita. Proses cleaning data yang dilakukan pertama adalah dengan menghapus kolom ID dan NA value dengan package mice, serta mengambil variabel dari kolom 2 sampai 10. Selanjutnya adalah menambahkan target ke dataset breast cancer yang telah di-cleaning datanya. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan bahwa dataset itu akan kami bagi menjadi 70% menjadi data latih atau training, dan juga 30% akan menjadi data uji atau testing. Yang kemudian data pada testing akan kami hilangkan variabel targetnya karena variabel itu akan kami prediksi menggunakan algoritma Naive Bayes. Selanjutnya melakukan pemodelan menggunakan Naive Bayes. Yang dapat dilihat dari layar teman-teman, ini adalah codingannya, dan di prediksi kelas target pada dataset validasi to predict yang telah variabel testing yang telah dihilangkan variabel targetnya. Saya akan menjelaskan hasilnya. Dari hasil ini dapat dijelaskan bahwa algoritma Naive Bayes berhasil menjelaskan kanker jinak secara tepat sebanyak 132 dan gagal menjelaskan secara tepat sebanyak 1. Sedangkan untuk kanker ganas, algoritma Naive Bayes berhasil menjelaskan sebanyak 70 dan gagal menjelaskan secara tepat sebanyak 6. Yang selanjutnya akan dijelaskan hasil lainnya oleh Dita. Selanjutnya,
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan akurasi sebesar 0,9665, yang berarti bahwa algoritma naive Bayes dapat menebak dataset dengan benar sebesar 96,65%. Sedangkan untuk sensitivity-nya adalah 0,9565, yang berarti bahwa algoritma naive Bayes dapat menebak dataset breast cancer orang yang terkena kanker jinak sebesar 95,65%. Dan specificity-nya adalah 0,9859, yang berarti bahwa algoritma naive Bayes dapat menebak orang yang terkena kanker ganas sebesar 98,59%. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa angka yang diperoleh lebih dari 95%, yang berarti bahwa algoritma naive Bayes dapat menebak dengan bagus dataset yang telah kami gunakan dan merupakan algoritma yang sangat tepat untuk diterapkan pada dataset ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.